Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldi Ananda Raden, dari kelas saya 4607 dengan NIM 1102223226. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum Faraday, fisika dasar 2. Pertama ada dipol magnet. Flux magnet atau sering disimbolkan flux M adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu. Misalnya kumparan kawat, atau hal ini sering pula disebut kerapatan medan magnet. Nah, satuan flux magnetik dalam satuan internasional adalah Weber. Weber merupakan satuan turunan dari volt detik. Medan magnet dihasilkan oleh sebuah dipol magnet, satuan medan magnet 1 Weber, sama dengan 1 Tesla atau 100 Napat Gauss. Selanjutnya ada GGL induksi Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik, fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan timbulnya GGL atau tegangan akibat flux magnet berubah terhadap waktu. Flux magnet berubah terhadap waktu karena ada GGL induksi. Lalu GGL induksi memberi arus induksi jika rangkaian tertutup. Hukum Lenz. Hukum Lenz ini terjadi jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan flux semula. Arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Nah, ketika kedudukan magnet dan kumparan diam, tidak ada perubahan flux magnet dalam kumparan. Tetapi ketika kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, maka timbul perubahan flux magnetik. Dengan demikian, pada kumparan akan timbul flux magnetik atau flux induksi yang menentang perubahan flux magnetik semula yang menembus kumparan. Oleh karena itu, arah flux induksi harus berlawan dengan flux magnetik semula. Dengan demikian, flux total yang dilingkupi kumparan selalu konstan. Selanjutnya ada generator. Generator dan motor adalah dua contoh aplikasi yang penting dari GGL induksi. Sebuah generator adalah sesuatu yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, sebuah motor adalah proses sebaliknya, yaitu mengubah energi listrik menjadi mekanik. Nah, prinsip kerja generator itu pertama, ketika loop berputar, flux magnet yang menembusnya berubah terhadap waktu. Hal ini menginduksi GGL dan arus pada rangkaian eksternal. Nah, ujung-ujung loop dihubungkan dengan cincin yang berputar. Yang terakhir, hubungan dengan rangkaian luar melalui sekat yang dibuat tetap pada cincin. Selanjutnya ada induktansi. Induktansi merupakan timbulnya gaya gerak listrik atau GGL di dalam rangkaian listrik karena perubahan arus yang disebabkan pengaruh medan magnet. Satuan SI untuk induktansi L ialah Henry H atau Wb/A. Induktansi terbagi menjadi dua, yaitu induktansi diri dan induktansi bersama. Induktansi diri merupakan timbulnya potensial listrik karena arus yang mengalir pada rangkaian. Sedangkan induktansi bersama timbulnya potensial listrik pada suatu rangkaian karena perubahan arus dari rangkaian lain. Selanjutnya ada induktor. Induktor adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Semakin banyak jumlah lilitan, maka sebuah induktor maka semakin bertambah juga nilai induktansinya. Kemampuan induktor yaitu memproses arus bolak-balik karena tegangan dan arusnya berubah-ubah. Besaran nilai induktansi terhadap jumlah lilitan pada suatu induktor dapat dihitung dengan rumus L sama dengan N flux per I. L-nya itu induktansi, N-nya itu jumlah lilitan, flux-nya itu flux magnet dalam satuan Weber, dan arusnya itu dilambangkan A. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum Faraday. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.